Shalom, selamat pagi dan selamat hari Natal semua. Sila berdiri untuk kita meneruskan ibadah kita pada pagi hari Krismas ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kami juga. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian semua. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tak ada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian gloria semua. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari di mana kita menyambut hari Natal yang mulia. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan di tempat ini. Amin. Mulia bagi Raja, bisa
Tuhan, mari kita bersama-sama. Kita terus merayakan hari Natal yang mulia. Haleluya. Kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Mari kita menyembah. Mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Orang saleh dengan sukacita, marilah ke Betlehem Maranatha. Mari menyembah Raja Budi dan Jura. Mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Hai para malaikat, bersukacitalah, nyanyian yang indah dengarkanlah. Allah di tempat tertinggi pujian, mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Ya Yesus yang jadi pada hari ini, ku persembahkan hormat dan terpilih. Allah menjelma manusia yang sejati, mari kita menyembah, mari kita menyembah, mari kita menyembah Al-Masih. Mari kita menyembah Al-Masih. Mari kita menyembah Al-Masih. Haleluya, bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, Yesus kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam banyak perkara yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami, tidak ada yang dapat kami lakukan buat-Mu Tuhan. Tapi kami mau menyatakan Tuhan pada hari ini, bahwa Engkau Yesus, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Kami mau tinggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus.
Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus mati memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Engkau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Oh Yesus, 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 Kau terbesar di dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. Raja segala raja di bumi. Mari dengan sikap doa di hadapan Tuhan kita istiarkan ini. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus, ku tinggikan namamu, Raja segala raja di bumi. 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 Engkaulah Yesus, Raja segala raja.
Tuhan segala Tuhan. Terima kasih ya Yesus, Kau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Kau sangat baik bagiku. Engkau Raja yang ajaib. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Doa hari ini semua, segala pujian kepadamu Allah Maha Kuasa dan Raja Surgawi yang telah mengutuskan anakmu ke dalam dunia untuk mengambil sifat kami dan dilahirkan melalui anak darah. Perkenankan supaya sebagaimana kami dilahirkan baru di dalam Dia dan juga tinggal di dalam kami dan memerintah di bumi dan di surga dengan Engkau dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mendengar bacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama dipetik daripada buku Yesaya pasal 9 ayat 2 hingga 7. Yesaya pasal 9 ayat 2 hingga 7. Di bawah tajuk Kelahiran Raja Damai. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentera yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Bacaan kedua. Jemaat dipersilakan berdiri. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 hingga 14. Di bawah tajuk Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotakannya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Inilah Injil Kristus. Pujilah Tuhan Yesus. Semua dipersilakan duduk. Jadi pada hari ini adalah hari Christmas, dan yang berkhotbah ialah Archbishop Melter Thijs. Kamu ada nampak dia? Ya, dia tidak ada di sini, tetapi ini adalah video. Jadi video ini akan ditayangkan, dan sementara ditayangkan, mari kita fokus mendengar firman Tuhan. Shalom saudara dan saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita masih berhadapan dengan bahaya wabah COVID-19, namun semuanya itu tidak dapat menghalang kita untuk beribadah kepada Tuhan pada hari Natal ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami berdoa, firman-Mu yang akan kami dengar, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu, dan hamba-Mu hanya menjadi saluran untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dan Roh Kudus-Mu mengubah hati kami, bahkan seluruh kehidupan kami, sehingga di dalam dan melalui kehidupan kami, Tuhan Yesus Kristus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Berbicara kepada kami, karena kami semua hamba-hamba-Mu telah siap sedia untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saya mau mengungsikan pengalaman yang saya lalui menaiki kapal terbang Maswing. Penerbangan itu adalah daripada Tarakan menuju ke Tawau. Kalau saya tidak silap, itu terjadi pada tanggal 7 hari bulan Mac 2016. Dan penerbangan dari Tarakan ke Tawau hanya mengambil lebih kurang 40 menit atau 45 menit. Dan pada hari itu cuacanya sangat baik, sangat cerah, dan penerbangannya juga begitu baik sekali. Tidak ada trouble dengan yang lain. Dan kapal terbang itu tidak mengalami perjalanan yang sukar. Perjalanannya atau penerbangannya berjalan dengan baik. Di dalam penerbangan itu juga ada bersama-sama
Bishop John dan istrinya, juga Canon Chuck Senfen, Canon Pete Voon kalau saya salah, dan juga salah seorang anggota dari jemaat bahasa Inggris di All Saints Cathedral. Apabila kapal terbang itu mau mendarat, pengumuman diberikan oleh pembantu pilot atau pemandu kapal terbang itu. Dan dia mengatakan dalam bahasa Inggris, "We will be landing shortly." Artinya kita akan mendarat sebentar lagi. Tetapi saudara, yang mengherankan saya, yang sebentar lagi itu menjadi panjang. Tidak pandai mendarat-darat. Jadi saya heran, kenapa biasanya kalau mau mendarat itu tidak terlampau lama. Tapi kali ini macam lama. Dan akhirnya ada pengumuman yang kedua kali yang dilakukan oleh pembantu pilot itu. Dia mengatakan, kita sekarang mengalami masalah teknikal dan kami akan berusaha untuk melakukan prosedur-prosedur untuk memastikan kapal terbang itu boleh mendarat. Tetapi kami tunggu dan saya tunggu bila lagi boleh mendarat. Selepas beberapa waktu, pilot sendiri yang membuat pengumuman dalam bahasa Inggris. Dia katakan, due to technical error or technical problem, dia katakan, Maswing has advised us to divert our flight to Kota Kinabalu for better preparation. Dengan kata yang lain, pilot itu mengatakan oleh karena masalah teknikal, maka Maswing telah menasihatkan kami untuk mengalihkan tujuan kapal terbang ini ke Kota Kinabalu untuk persiapan yang rapi. Saudara, selepas pengumuman itu dibuat, saya dapat melihat penumpang-penumpang merasa cemas, dan saya melihat juga pramugari, dia juga seperti nervous, dia cemas, dan dia mulai mengambil jaket keselamatan, life jacket. Dan tiba-tiba dalam perjalanan ke Kota Kinabalu, tiba-tiba sunyi. Dan saya perhatikan orang sedang tunduk dan terpapar di muka mereka wajah-wajah ketakutan. Dan sebagai manusia, saya mau katakan juga, saya juga punya perasaan takut pada waktu itu. Namun saya coba untuk menghibur diri saya sendiri dan berkata kepada diri saya, don't be afraid. Trust in the Lord. Jangan merasa takut. Percaya kepada Tuhan. Nah, selepas beberapa ketika dalam perjalanan, kami mau hampir mendarat di Kota Kinabalu. Pembantu juru terbang itu membuat pengumuman dan dia mengatakan, we will be landing shortly. Kita akan mendarat sebentar lagi. Tetapi tidak mendarat-darat. Pada waktu itulah saudara, saya sedang memikir apa akan terjadi nanti. Tetapi saya selalu katakan kepada hati saya, jangan takut. Percaya kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan tiba-tiba saya dapat memikir, mungkin masalah kapal terbang itu adalah masalah mengeluarkan landing gearnya, yaitu seperti roda kapal terbang itu ya. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau inilah masalah kapal terbang ini, yaitu landing gear, kiranya Tuhan akan memulihkan, memperbaiki masalahnya. Selepas saya katakan amin, tiba-tiba saya mendengar ada suara pup. Artinya tayar atau landing gearnya sudah keluar, saudara. Dan pembantu pilot mengatakan, we will have a normal landing. Kita akan mendarat secara biasa. Dan kapal terbang itu, saudara, mendarat di lapangan terbang Kota Kinabalu dengan cara yang biasa, seolah-olah tidak ada yang berlaku. Tetapi pengalaman itu cukup membuat saya pikir semua penumpang-penumpang
merasa cemas, merasa takut. Saudara, di tengah-tengah kita berhadapan dengan wabah COVID-19, bahkan apabila kita mendengar berita-berita apa yang terjadi di seluruh negara dan di seluruh dunia, bencana-bencana alam yang terjadi, saudara, kalau kita memikirkan tentang semuanya ini akan membuat kita takut. Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2021. Kita tidak tahu saudara apa akan berlaku pada tahun 2021. Ada banyak kemungkinan ketidakpastian yang akan berlaku. Apakah kita masih hidup pada waktu itu atau tidak? Saudara, semua ini akan membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tetapi puji Tuhan, berita baik hari ini adalah jangan takut. Mari kita melihat saudara di dalam firman Tuhan, Lukas pasal 2. Saya hanya membaca 2 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, saya mau katakan di sini bahwa Natal itu, berita Natal itu, berita Christmas itu saudara, menghilangkan ketakutan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada sekumpulan gembala-gembala yang sedang menjaga domba-domba mereka di padang pada waktu malam. Dan saya percaya gembala-gembala ini belum pernah mengalami pengalaman seperti itu. Tetapi pada malam itu ada satu pengalaman yang mereka alami, di mana Alkitab mengatakan malaikat Tuhan tampak kepada gembala-gembala itu. Nah, bagi kita hari ini kita tahu itu adalah malaikat. Tetapi saudara dapat bayangkan kalau saudara adalah salah seorang daripada gembala-gembala itu. Dan tiba-tiba ada satu cahaya yang terang. Saya percaya saudara tidak memikir itu adalah malaikat. Mungkin saudara akan memikir dan kita akan memikir, jangan-jangan ini hantu. Malaikat Tuhan tahu saudara ketakutan di hati para gembala ini. Dan hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan tahu ketakutan di dalam hati saudara. Apa yang saudara khawatir, apa yang saudara takut, apa yang menjadi kebimbangan bagi saudara, Tuhan tahu. Maka malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Saudara, berita Natal adalah berita yang menghilangkan ketakutan atau menghalau ketakutan. Do not be afraid. Jangan takut. Kita membaca saudara beberapa petikan yang berbicara tentang malaikat memberitakan berita jangan takut. Yang pertama kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Dan kita tahu bahwa Yohanes ini adalah utusan Tuhan yang mendahului Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi bila malaikat Tuhan tampak kepada Zakaria, malaikat Tuhan itu tahu Zakaria ketakutan, maka dia katakan,
jangan takut. Saudara, itulah kata-kata yang kita mau dengar. Pada waktu kita takut, kita mau mendengar perkataan, jangan takut. Jangan lagi ada kata-kata ataupun perkataan-perkataan lain yang diungkapkan yang lebih membuat kita takut. Malaikat Tuhan berkata kepada Zakaria, jangan takut. Seterusnya kita melihat dalam Lukas pasal 1 ayat 30. Waktu malaikat Tuhan tampak kepada Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Malaikat Tuhan tahu Maria dalam ketakutan, apalagi mendengar salam yang tidak dia mengerti. Sehingga dia mengatakan, apa artinya salam itu yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Tapi malaikat Tuhan tahu Maria takut. Lalu malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut. Seterusnya Matius pasal 1:20. Dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi saudara, kita melihat ayat-ayat ini dalam konteks Natal, dalam konteks Christmas. Saudara, kita tahu bahwa message Natal, berita Natal adalah berita yang menghilangkan atau menghapus ketakutan. Dan apa yang menjadi ketakutan manusia? Ada banyak. Dengan penuh hormat kepada kaum Hawa atau kaum wanita, ada di antara mereka yang melihat lipas pun takut, atau cicak, atau tikus. Ada juga yang takut berjalan di waktu malam, bahkan melihat bayang-bayang sendiri pun takut. Tetapi saudara, dalam banyak perkara yang menakutkan kita, yang paling ditakuti oleh manusia adalah saat-saat berhadapan dengan kematian. Dan inilah yang ditakuti oleh manusia, yaitu reality kematian. Tetapi saudara, berita Natal, berita Christmas bukan hanya menghilang ketakutan, tetapi membawa berita baik. Dikatakan di sini firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Satu berita yang membawa kesukaan, berita yang membawa kegembiraan secara menyeluruh pada seluruh bangsa. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan berita yang membawa sukacita besar itu adalah ini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, message Natal, message Christmas adalah tentang Yesus Kristus yang adalah penyelamat. Dia adalah penyelamat dunia. Namanya disebut Yesus yang berarti Dia yang akan menyelamatkan umatnya daripada dosa. Dia bukan hanya menyelamatkan umatnya dari dosa, tetapi juga seluruh bangsa dalam dunia ini
Dia selamatkan daripada dosa. Dia adalah juru selamat atau penyelamat dunia. Jadi saudara, kita berhadapan dengan satu reality yang membuat kita takut, yaitu kematian. Apalagi kalau kita memikirkan tentang api neraka, yaitu kesengsaraan, hukuman selepas kita mati kalau kita tidak percaya, kita tidak terima Tuhan Yesus. Saudara, berita baiknya adalah kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri daripada dosa dan kuasa dosa dan hukuman dosa, tetapi Yesus adalah penyelamat kita. Dia adalah juru selamat, dia adalah penyelamat dunia. Dan ini menjadi berita baik. Berita baik kepada semua bangsa di dunia ini. Christmas itu membawa sukacita. Membawa berita baik. Jadi ada orang berkata kepada saya pagi tadi sebenarnya. Dan mengatakan, apakah masih boleh kita memberi salam kepada seorang Merry Christmas? Karena kita tidak dapat merayakan Natal seperti pada tahun-tahun yang lalu. Saya katakan pada dia, tidak salah. Sebab sukacita kita, kegembiraan kita tidak diukur oleh apa yang berlaku di sekeliling kita. Kalau kita tahu bahwa berita Natal itu adalah tentang Yesus penyelamat, dan dia adalah juru selamat saudara, dia adalah penyelamat saudara dan saya. Saudara, setiap hari kita bersukacita karena kita memiliki penyelamat yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah penyelamat kita. Jadi inilah yang menjadi berita baik. Berita baik ialah kita ada penyelamat yang menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan hukuman dosa. Dan penyelamat ini adalah dia bersama-sama dengan kita. Dia dipanggil Immanuel. Di dalam Matius pasal 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kita memiliki Yesus sebagai penyelamat kita yang kekal. Dan penyelamat kita ini bersama-sama dengan kita. Karena namanya juga dipanggil Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukankah ini berita baik bagi kita, saudara? Ya, Yesus mati di atas kayu salib karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Dia dikuburkan, dia bangkit daripada kematian dan naik ke sorga. Sekarang ini mengikut Alkitab, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. Tetapi oleh karena dia Tuhan Maha Kuasa, dia juga bersama-sama dengan kita. Kenapa? Sebab apabila Yesus naik ke sorga, Bapa di surga mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus itu, ada di dalam hati kita. Tuhan penyelamat kita, Yesus Kristus, bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus, saudara, bersama-sama dengan kita, maka kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Beberapa tahun yang lalu, saudara, waktu kedua anak saya, yang laki-laki dan yang nomor 2 masih kecil, saya bawa mereka, saudara, ke Kuala Sape. Dan kami tinggal di rumah seorang jemaat.
Dan pada sebelah malamnya saya melihat anak-anak saya, 2 anak saya ini dan juga anak-anak tuan rumah, mereka menikmati rancangan television. Mereka sedang menonton kartun. Saya pergi mandi, sedang saya mandi saudara, dan pada waktu itu hujan lebat saudara. Hujan lebat. Sedang saya mandi, tiba-tiba bakalan elektrik terputus dan tiba-tiba satu suasana yang gelap terjadi. Dan saya mendengar, saya kenal suara anak saya yang perempuan, si Maira. Dia menangis saudara. Kenapa dia menangis? Karena dia takut. Kenapa dia takut? Sebab gelap saudara. Ditambah lagi hujan yang lebat dan kilat serta guntur. Oh, dia takut. Lalu saya berkata kepada dia, dari tanda saya katakan, saya bilang, Daddy datang, Daddy datang. Daddy datang. Dia menangis, terus menangis. Tapi pada saat saya menyentuh dia secara spontan berhenti menangis. Kenapa? Kenapa dia berhenti menangis saudara? Karena dia tahu sekarang ini dia tidak perlu takut. Dadinya ada bersama-sama dengan dia. Saudara, inilah berita baik untuk kita. Penyelamat kita ini saudara bersama-sama dengan kita. Dia Immanuel. Allah menyertai kita. Kalau Allah menyertai kita saudara, apapun yang terjadi di hadapan kita, yang terjadi di sekeliling kita, kita tidak perlu takut. Kenapa? Sebab kita tahu kita mempunyai penyelamat yang mampu menjaga, mampu melindungi kita dan menyelamatkan kita daripada segala bahaya, khususnya bahaya dosa. Akhir sekali saudara, penyelamat ini bukan saja bersama-sama dengan kita, tetapi penyelamat ini yang sudah naik ke sorga, dia akan datang kembali. Ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab berbicara tentang kedatangan penyelamat ini, yaitu Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi saya hanya mau membaca ayat ini. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Puji Tuhan saudara, kita mempunyai penyelamat yang bukan hanya bersama-sama dengan kita, tetapi yang akan datang kembali untuk memastikan saudara, supaya kita akan berada di tempat di mana dia berada. Dan itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Saudara boleh membaca di dalam kitab ataupun Injil Yohanes pasal 14. Janganlah gelisah hatimu kepada kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan Yesus naik ke rumah Bapaknya untuk apa saudara? Dia menyediakan tempat tinggal bagi saudara dan saya. Dan Yesus berjanji apabila dia sudah menyediakan tempat tinggal itu bagi saudara dan saya, dia akan datang kembali. Supaya Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama dengan aku. Saudara, dunia ini bukanlah tempat tinggal kita untuk selama-lamanya. Kita bangga sebagai warga negara Malaysia. Tetapi Alkitab mengatakan warga negara, kewargaan kita yang kekal adalah di surga. Dan dari surga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat atau penyelamat kita. Dan apabila Tuhan Yesus datang,
Apa yang terjadi saudara? Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Maka itu saudara, jangan memandang rendah kepada diri Anda sendiri. Bersyukurlah karena Anda diciptakan oleh Tuhan. Kalau Anda melihat diri Anda tidak handsome, tidak cantik, hidung Anda tidak semancung jarum, atau Anda punya kumis tidak melantik seperti pelakon-pelakon Bollywood, tidak apa saudara. Ataupun ketinggian saudara itu tidak begitu meyakinkan Anda untuk mendapat cewek atau cowok, tidak apa. Sebab semua ini saudara bersifat sementara. Karena pada waktu penyelamat kita datang, Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini saudara. Jadi kalau kita punya pipi ini tidak flawless, banyak gerabel-gerabel, jerawat, tidak apa saudara. Karena Alkitab mengatakan Dia akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Saudara, apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, penyelamat kita ini, bagi saudara dan saya yang sudah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita dan hidup setia kepadanya, kita punya keyakinan bahwa apabila kita berhadapan dengan kematian, pasti kehidupan kekal selepas kematian itu terjamin bagi saudara dan bagi saya, dan kita akan bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Yesus penyelamat kita selama-lamanya di surga saudara. Tidak ada yang jahat di surga, semua yang baik di surga. Nah saudara-saudara sekalian, sebagai kesimpulannya, saya mau katakan dan saya mau mendorong saudara, di tengah-tengah kita berhadapan dengan ancaman bahaya wabah COVID-19 yang telah mengorbankan jutaan nyawa manusia, yang telah merusakkan hubungan sosial karena kita tidak dapat berjumpa satu dengan yang lain, yang telah merusakkan ekonomi, bukan hanya ekonomi negara kita, tetapi negara di seluruh dunia ini, yang telah memberi impak yang luar biasa dahsyatnya ke atas sumber makanan dunia. Sementara kita berhadapan dengan wabak dan ancaman COVID-19 ini, dan beberapa hari lagi kita akan masuk di tahun yang baru, dan kita tidak tahu apa yang berlaku di tahun yang baru. Ada banyak kemungkinan yang berlaku. Saudara, apapun yang terjadi, saya mau katakan pada saudara dan mendorong pada saudara, jangan takut. Karena berita Natal, Christmas itu menghilangkan atau menghalau ketakutan dan membawa berita sukacita karena penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus, telah lahir ke dunia ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu. Dan Dia adalah penyelamat kita yang sangat prihatin, yang memastikan kita tidak sendirian, kita tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Maka apabila Yesus naik ke surga, Bapa di surga mengutus Roh Al-Kudus. Dan Roh Kudus itu, yaitu Roh Yesus Kristus, tinggal di dalam kita. Dengan itu saudara, Yesus bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya namanya juga dipanggil Immanuel, Allah menyertai kita. Dimanapun kita berada, Allah menyertai saudara. Dan penyelamat yang kekal ini, yang sudah naik ke surga, pasti akan kembali untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya, yang taat, yang setia, dan yang menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali. Jadi apapun yang terjadi saudara, jangan takut.
pandang kepada Yesus. Kalau kita melihat kepada dunia dan apa yang terjadi dalam dunia, kita akan merasa khawatir, kita akan merasa takut. Tetapi apabila kita melihat Tuhan, kita punya sukacita yang besar. Sebagaimana murid-murid Yesus, selepas Yesus bangkit daripada kematian, mereka berkumpul di satu rumah, pintu-pintu tertutup oleh karena mereka takut pada orang Yahudi. Tetapi apabila Yesus menampakkan dirinya kepada mereka, Alkitab mengatakan mereka bersukacita apabila melihat Tuhan. Jadi saudara, apabila kita melihat Tuhan Yesus penyelamat kita ini, yang adalah menjadi intipati message Natal, saudara, kita ada alasan untuk bersukacita. Walaupun apa yang berlaku di sekeliling kita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, saya dan keluarga bersama dengan kepimpinan seluruh diocese, standing committee members, dan juga semua padri-padri di seluruh diocese kita, kami mau mengucapkan Merry Christmas and Blessed New Year. Dan kita berdoa semoga Tuhan akan memimpin saudara untuk mengakhiri tahun 2020 ini dengan baik, dengan penuh keyakinan di dalam Tuhan, dan memasuki tahun 2021 dengan keyakinan dan pengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita tidak perlu takut, karena berita Natal itu menghilangkan ketakutan. Berita Natal itu membawa berita gembira bagi kita. Yesus adalah penyelamat kita. Mari saudara, kita tunduk kepala dan kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saya mau memberikan peluang kepada saudara. Kalau selama ini saudara belum pernah secara pribadi berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat saudara, dimanapun saudara berada, ambillah peluang ini. Secara pribadi, katakan kepada Tuhan, saya mengakui dosa-dosa saya mengakui pelanggaran-pelanggaran saya, ampunilah saya. Sekarang ini saya membuka pintu hati saya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan penyelamat saya secara pribadi. Dan biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hidup saya mulai hari ini. Saudara, saya percaya kalau saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, saya percaya Tuhan mendengar doa saudara dan Dia akan masuk ke dalam hati saudara menjadi Tuhan dan penyelamat saudara. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang memberikan berita Natal yang sesungguhnya kepada kami. Message Natal, message Christmas itu menghilangkan, menghalau segala ketakutan, kekhawatiran. Dan message Natal itu membawa sukacita, berita baik bagi kami. Karena message Natal itu adalah tentang Yesus Kristus yang telah datang dalam dunia ini lebih daripada 2000 tahun yang lalu, menjadi penyelamat dunia ini. Dan penyelamat ini bersama-sama dengan kami karena Dia juga dipanggil Immanuel. Dan Yesus penyelamat kami yang kekal akan kembali lagi untuk menyelamatkan kami yang percaya kepadanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Engkau sebagai penyelamat kami. Kami berdoa pada waktu-waktu kami dalam kekhawatiran, ketakutan, Engkau kiranya ya Tuhan yang akan menguatkan kami. Engkau sendiri yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu. Supaya Tuhan, kami akan terus meletakkan kepercayaan kami,
pengharapan kami hanya kepadamu. Dan apapun yang terjadi di sekeliling kami, di hadapan kami, di belakang kami, apapun yang terjadi di tahun depan 2021, kami tidak takut ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau, penyelamat kami, yang senantiasa menyertai kami, dan yang telah berjanji akan datang kembali, menyelamatkan kami, membawa kami ke rumah Bapa yang kekal di surga. Berkatilah semua hamba-hambamu yang dimanapun mereka berada, yang sakit, Engkau sembuhkan mereka, yang berduka, Engkau hiburkan mereka, yang di dalam kekurangan Engkau cukupkan apa yang mereka perlukan, dan lindungi mereka daripada segala bahaya, khususnya lindungi mereka daripada jangkitan virus corona. Terpuji, termulialah namamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Salah satu yang kata-kata Archbishop sebentar tadi memberkati saya. Apabila kita melihat sekeliling kita, kita akan berasa takut. Tapi apabila kita melihat kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita sukacita. Karena ada pengharapan yang Tuhan sediakan. Penyelamatan itu di dalam Yesus Kristus. Jadi hari ini kita bersyukur karena kita ada 3 pribadi yang akan dibaptis. Semua yang calon dan saksi silakan maju ke depan, dan juga 3 orang yang membantu saya. Jadi hari ini kita bersyukur karena kita ada 3 calon yang akan dibaptiskan, 2 orang kanak-kanak dan 1 dewasa. Dan kita sangat bersukacita apabila dibaptis. Pembaptisan itu menggambarkan bahwa calon yang sudah dibaptiskan itu masuk dalam kerajaan Allah. Mereka adalah milik Tuhan sendiri. Jadi selepas upacara pembaptisan ini akan ada sisi bergambar. Jadi semua calon termasuk saksi, jangan dulu kamu duduk ya, kamu juga terlibat dalam sisi bergambar. Kita mulakan upacara pembaptisan. Tuhan beserta kamu, Bapa kami yang di surga, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau memberikan mereka yang setia kehidupan yang baru di dalam pembaptisan. Pimpinlah dan kuatkanlah kami dengan roh yang sama, di mana kami yang dilahirkan semula akan melayani Engkau dengan setia dan penuh kasih, dan bertumbuh di dalam kepenuhan akan anak-Mu, Yesus Kristus yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan kita Yesus Kristus yang mati menderita di atas kayu salib dan bangkit semula daripada kematian untuk keselamatan semua manusia. Pembaptisan ialah tanda luaran yang kita terima untuk diri kita sendiri melalui apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Kita disatukan melalui kematiannya, kita diberikan pengampunan atas dosa-dosa kita dibangkitkan dengan Kristus ke dalam hidup baru di dalam roh. Kepada Anda yang datang untuk dibaptiskan, harus mengikhtiarkan kesetiaanmu kepada Kristus dan menolak segala kejahatan. Oleh itu saya ingin mengajukan beberapa soalan. Adakah kamu berbalik kepada Kristus? Adakah kamu bertobat dari dosa-dosamu?
Adakah kamu meninggalkan si iblis dan segala tipu dayanya, kebesarannya dan kemuliaan duniawi yang sia-sia, dan keinginan hawa nafsu yang penuh dosa, supaya jangan kamu mengikutinya dan dipengaruhi olehnya? Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa membebaskan kamu dari kuasa kegelapan dan memimpin kamu di dalam terang dan kepatuhan akan Kristus. Amin. Terpujilah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa, yang anaknya Yesus Kristus telah dibaptiskan di dalam sungai Yordan. Kami berterima kasih atas air ini, di mana dapat membersihkan serta dapat menghidupkan kami. Kami berterima kasih karena dengan melalui Laut Merah, Engkau telah memimpin umat-Mu keluar daripada perhambaan kepada kemerdekaan menuju kepada tanah perjanjian. Kami berterima kasih karena dengan melalui kematian-Mu, Engkau telah membawa anak-Mu dan membangkitkan dia untuk hidup yang berkemenangan. Berkatilah air ini agar anak-anak-Mu yang dibersihkan olehnya menjadi satu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan, agar bersih dan bebas daripada dosa. Utuslah Roh Kudus-Mu kepada calon-calon yang akan dibaptiskan pagi ini, supaya dituntun kepada kehidupan yang baru di dalam keluarga jemaah-Mu, dan bangkitkanlah mereka bersama-sama Kristus dengan kepenuhan akan hidup yang kekal. Segala kekuatan, keagungan, dan kuasa hanya kepadamu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kamu harus mengikhtiarkan di hadapan Tuhan dan gerejanya, yaitu kepercayaan Kristen yang ada di dalam kamu yang akan dibaptis, dan juga akan membantu kamu dalam kehidupan dan pertumbuhan kamu. Sekarang kamu harus mengikhtiarkan di hadapan Tuhan dan gerejanya, yaitu kepercayaan Kristen yang ada di dalam kanak-kanak ini yang akan dibaptis, dan juga akan membantu mereka dalam kehidupan dan pertumbuhan mereka. Kamu harus mengatakannya untuk diri kamu dan juga bagi pihak kanak-kanak ini, untuk ibu bapak. Adakah kamu yakin dan percaya kepada Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi? Saya yakin dan percaya kepadanya. Adakah kamu percaya kepada anaknya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kamu? Saya yakin dan percaya kepadanya. Adakah kamu yakin dan percaya bahwa Allah Roh Kudus pemberi hidup? Saya yakin dan percaya. Inilah kepercayaan umat Kristen semua. Inilah kepercayaan kita. Kita percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi sekarang kita masuk dalam upacara pembaptisan. Yang pertama, Helden. Kelden, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menandakan engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Janganlah engkau malu untuk mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Semua lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentara dan hamba Kristus sehingga akhir hayatmu. Emmanuel. Emmanuel, dan saya membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
dan menandakan engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Janganlah malu untuk mengakui imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Bersama-sama, lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan, dan tentera dan hamba Kristus sehingga akhir hidupmu. Diana Michael, saya membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya menandakan engkau dengan salib, tanda akan Kristus. Janganlah engkau malu untuk mengaku imanmu bahwa Kristus mati disalibkan. Bersama-sama, lawanlah dengan penuh keberanian di bawah panji Kristus, menentang dosa serta dunia dan kejahatan. Tetaplah setia sebagai tentera dan hamba Kristus sehingga akhir hayat hidupmu. Allah telah menyambut engkau melalui pembaptisan ke dalam gerejanya. Bersama-sama kami menyambut engkau di dalam keluarga Allah. Kita adalah satu anggota di dalam tubuh Kristus. Kita adalah anak-anak kepada Bapa yang sama. Kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kami menyambut engkau. Jadi mari kita menyambut mereka yang sudah dibaptiskan. Puji Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, kami berterima kasih dan atas persekutuan sebagai keluarga di dalam iman bersama-sama dengan mereka yang baru saja dibaptiskan di dalam nama-Mu. Ajarlah kami setia kepada Kristus dan janji yang telah kami buat semasa pembaptisan kami. Agar kami dapat mengungsikan sukacita dan pengampunan akan ciptaan-Mu yang baru kepada semua untuk-Mu. Melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang adalah penyelamat dan Tuhan kami. Amin. Jadi semua yang sudah dibaptiskan sila maju ke depan. Ini adalah sisi bergambar ya. Mari. Semua yang silakan di sini. Saya di tengah-tengah. Di atas. Calon pembaptisan di sini. Jadi yang silakan turun. Di atas.
Oke, semua boleh duduk sekarang. Untuk pengumuman pada hari ini, saya sudah masukkan ke dalam grup WhatsApp kebaktian Christmas bulletin, e-bulletin, Anda boleh melihat di sana. Ya. Pada 27 hari bulan Ahad masih ada kebaktian di gereja. Karena minggu ini kita ada 2 kali kebaktian sudah, 24 dan 25. Tetapi jangan lupa Ahad ini 27 kita masih ada kebaktian di gereja ini. Dan pada 31 hari bulan kita ada satu acara kesyukuran di gereja menyambut tahun baru. Itu akan bermula pada jam 8 hingga jam 9 malam. Jadi ketiga-tiga jemaah akan bertemu bersama-sama, bergabung bersama-sama untuk ibadah. Jadi pengumuman ini akan diumumkan lagi pada 27 hari bulan 12 ini untuk memperingatkan anggota jemaah. Kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Di mana lahirnya Sang Juru Selamat dunia yang membawa damai, sukacita, janji yang digenapi, di mana Tuhan sentiasa setia dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Tentang kasih Allah, di mana Allah sangat mengasihi manusia sehingga Dia memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita daripada maut. Memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus yang telah menebus kita daripada maut dan memberi kita hidup yang kekal. Menyambut kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Dan bukan itu sahaja, hari Kristus juga memperingatkan saya bahwa Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya. Kelahiran Tuhan Yesus adalah wujud nyata kasih Allah yang membawa pengampunan dan pemberian anugerah keselamatan bagi mereka yang beriman padanya. Berkat, sukacita, pengharapan, dan berkat yang berkelimpahan bagi keluarga dan pekerjaan kita. Masa untuk berkumpul bersama-sama, keluarga dan saudara mara, di mana kami boleh pergi sembahyang bersama-sama, dan yang tidak dilupakan adalah bermain beramai-ramai. Tahun 2018, bulan 3, di mana saya adalah lepasan STPM dan keputusan STPM keluar pada bulan 3. Saya sangat bersyukur saya punya keputusan tidak teruk, tapi saya tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di peringkat University Awam. Dari situ, saya tidak pernah putus-putus berdoa untuk meminta pertolongan dan cara dari Tuhan bagaimana saya ingin mencapai keinginan saya untuk melanjutkan pelajaran di peringkat University. Setelah beberapa bulan menunggu, saya telah mendaftar di college yang saya belajar sekarang pada bulan 9 dan telah diluluskan. Saya sangat bersyukur saya dapat melanjutkan pelajaran saya di peringkat university meskipun di university swasta, tapi saya yakin dan percaya itu adalah rencana dan kehendak Tuhan untuk saya. Bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus adalah di mana di saat saya telah ditemukan dengan seorang hamba Tuhan yaitu Mindy pada tahun 2014 di Kemah Muda-Mudi, dan pada saat itu dia mendoakan saya dan mendorong saya untuk melayani Tuhan. Seterusnya, pertolongan Tuhan di saat kesusahan adalah di mana di saat saya susah, Tuhan menghadirkan orang-orang di sekeliling saya untuk membantu saya, untuk mengingatkan saya, untuk terus berdoa, mengandalkan Tuhan, dan terus kuat di dalam Tuhan. Dan mujizat yang saya alami ialah di mana setelah 9 tahun lamanya saya berhadapan dengan penyakit saya dan akhirnya saya sembuh dengan total
pada tahun 2014 dan saya sangat bersyukur atas berkat kemurahan Tuhan sehingga hari ini saya masih bernafas. Saya percaya kepada Tuhan Yesus melalui firman-firman yang saya pelajari. Melalui berdoa kepada Tuhan Yesus, Dia memberi jawaban dalam setiap persoalan. Mukjizat yang saya alami adalah semasa saya sakit, saya akan berdoa kepadanya supaya saya cepat sembuh. Bersyukur kepada Tuhan karena dianugerahkan kesehatan dan keluarga yang menyayangi saya. Sepanjang tahun ini, Tuhan menyertai saya dalam persekolahan dan menjaga saya. Tuhan selalu mendengar doa saya di saat saya memerlukan. Kesaksian di mana Tuhan Yesus senantiasa menolong dan memberkati keluarga kami, dan saya juga bersyukur di mana Tuhan Yesus mengirim orang yang bermula hati untuk menolong dalam keadaan apapun dari segi keuangan maupun dari segi makanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sangat bersyukur walaupun dalam tahun ini tahun yang sangat mencabar buat saya, tetapi saya sangat bersyukur karena Tuhan menghantar setiap orang yang murah hati untuk menolong saya, baik dari segi keuangan maupun dalam segi makanan. Saya sangat bersyukur atas setiap bantuan orang-orang yang murah hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Hari Christmas. Selamat Hari Christmas. Selamat Hari Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Merry Christmas semua. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Selamat Hari Christmas semua. Selamat Hari Natal. Koto Bianca the Christmas. Have a blessed Christmas. Karena demikian Allah mengasihi dunia ini sehingga diberikannya anaknya yang tunggal Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Semua Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita semua berdiri untuk salam kesejahteraan. Sekarang karena kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu dan beserta kamu juga. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Ya, gunakan ini untuk beri salam.
Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh kuasa Roh Kudus Dia mengambil sifat kami dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Sebab Dia sendiri tanpa dosa, Dia sanggup membersihkan kami daripada seluruh kejahatan. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua dipersilakan duduk. Kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut perjamuan suci. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi dan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama-sama kita mengisytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk mendapat bagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu, serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Jadi hari ini kita ada memberikan perjamuan di bahagian hadapan. Jadi untuk di bahagian belakang ada 2 orang juga akan melayani di sana. Anda keluar nanti dan balik ke tempat duduk Anda di bahagian belakang. Jadi bahagian depan dan juga ada di bahagian belakang. Tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus kiranya memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal.
Marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama-sama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucap terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberi kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita semua berdiri untuk menyambut berkat dari Tuhan kita. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, pergilah dengan damai sejahtera dan lainlah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan selamat hari Natal buat semua.
Jadi semasa kita keluar, kita akan keluar dari pintu kiri dan pintu kanan sebelah saya. Bangku demi bangku ya, tidak ikut dia punya peraturan. Bangku pertama, bangku kedua, bangku ketiga.